Mari kita lanjutkan. Ya. Sebelum kita melanjutkan polemik untuk mewawancarai para narasumber yang hadir, saya sapa dulu adik-adik kita yang hadir meramaikan acara ini. Ada dari STAI NU Jakarta. Kemudian ada dari Universitas Muhammadiyah Jakarta. Dari Universitas Islam Negeri Jakarta. Sudah tepuk tangan, jangan ngantuk lagi ya. Ya, saya lanjut ke Romo Beni. Negara harus jujur. Ya memang agama. Begini, agama itu memang ketika penaksirannya itu tidak utuh, tidak di dalam konteks hermeneutikanya, memang akan menimbulkan penafsiran yang hanya dalam teks. Nah, penafsiran teks itu cenderung orang memonopoli kebenaran. Jadi persoalan dan juga memanfaatkan kepentingannya. Jadi ada persoalan kita, orang-orang yang cinta perdamaian ini tidak mau masuk ke ruang-ruang publik, sedangkan orang yang keras dia mengisi ruang publik itu dan bahkan mereka agresif, tidak ada counter. Jumlahnya lebih besar? Sebenarnya kecil, tapi yang kecil ini suaranya keras. Tapi yang suka damai, yang suka kesejukan ini, dia tidak mau konflik gitu loh. Padahal dalam proses perebutan ruang publik, itu terjadi pertarungan ide dan gagasan. Lah bahayanya ketika ide gagasan mereka dianggap kebenaran tunggal, yang lain dianggap salah. Kenapa yang tadi tidak mau membenarkan kalau memang yang dianggap dikeluarkan kelompok ya, kecil harusnya itu salah? Kan ya inilah orang-orang yang cinta perdamaian itu kerap kali memang dia ingin harmoni, dia tidak mau konflik, jadi dia tidak mau bikin perkara, jadi dia hanya ya sudah seperti makanya kalau kita mau sekarang ruang-ruang publik itu juga harus dikuasai orang-orang yang berpikiran waras, berpikiran jernih, yang berpikiran yang tahu agama secara baik dalam konteks. Belajar agama itu paling sulit. Tidak mudah, karena kalau orang belajar agama, orang harus belajar bahasa aslinya. Karena harus setelah itu dia bisa mengungkapkan teks konteksnya situasi politik pada zaman itu. Kemudian mengapa teks itu berbicara itu. Yang mudah, yang sekarang publik juga harus sadari, dalam budaya populer ini, kadang-kadang televisi hanya memilih orang yang tidak punya kedalaman, tapi orang yang belajar setengah-setengah, tetapi agresif dan provokatif itu yang lebih laku. Sedangkan orang yang mengajar belajar agama dengan benar dan betul tidak laku. Karena tidak populer, tidak lucu, kemudian tidak bisa menghibur. Problem kita hari-hari ini adalah agama itu seolah-olah di ruang publik itu hanya bagian dari bukan hanya hiburan, bagian dari kepentingan bisnis ekonomi. Karena semua tergantung ratingnya. Sehingga orang yang punya kedalaman itu tidak pernah dipakai. Nah ini persoalannya. Jadi sebenarnya fungsi media juga harus mendidik dong. Fungsi media harus selektif, tidak hanya mencari orang yang karbitan. Itu banyak di dunia Kristen yang karbitan itu. Malam-malam itu bahaya sekali. Karena dia menaksirkan teksnya. Dan teks untuk kepentingan apa? Dirinya. Maka orang-orang tersebut selalu mengajarkan hitam putih. Salah itu, benar itu, tapi tidak lihat konteksnya apa. Padahal esensi semua agama itu adalah cinta, pemberian, dan damai. Tidak ada agama yang mengajarkan semua agama. Hanya karena kepentingan, kekuasaan sesaat, baik ekonomi, politik, agama dimanipulasi untuk sebenarnya kepentingan apa? Dirinya. Selama pendidikan kita masih SD yang mayoritas, maka hal yang dicari yang gampang, yang mudah, dan budaya instan. Lah televisi kita tidak ada televisi pendidikan. Yang ada televisi kita adalah hiburan yang kerap kali hanya yang mudah ditangkap. Maka akibatnya agama pun ikut-ikutan yang populer itu. Kehilangan esensi. Iya, karena kalau enggak laku. Lah rupanya diisi oleh orang-orang yang enggak paham agama, orang yang setengah-setengah, tapi menganggap dia lebih paham dari yang lain. Itu yang terjadi. Saya ke Safik, orang-orang yang memahami setengah-setengah tapi kemudian lebih vokal. Bagaimana kita mengidentifikasinya? Saya sih tidak selalu menganggap bahwa misal orang-orang yang memang galak gitu ya, galak, keras apa itu karena memahami setengah-setengah. Tidak juga. Kadang-kadang ya saya melihat mereka ya pinter. Jadi kalau di Islam misal ada juga yang memang hafal Quran. Bukan konservatisme atau ekstremisme bukan semata-mata disebabkan karena pengetahuan, tapi ideologi. Hari ini kita menyaksikan bahwa kita sekarang dalam tanda kutip itu kayak ada perang ideologi. Kita lihat misal di internal Facebook, agama atau ya internal eksternal agama maupun eksternal, ya kan? Kita lihat di sosial media, di Facebook, di Twitter, di website, banyak sekali tulisan-tulisan atau status yang menyatakan ini sesat, ini bid'ah, ini kafir, ini ahli neraka, ini
nggak bakal masuk surga, bla bla bla. Ini darahnya halal. Ini bukan semata karena tidak berpengetahuan, tapi memang bahwa agama dalam perjalanannya itu menumbuhkan banyak sekali aliran. Di Islam sendiri ada banyak sekali aliran, dan memang ada aliran-aliran tertentu yang memang tafsirnya atas kitab suci, pandangannya itu sangat konservatif. Oke. Anggap aja misal sekarang banyak yang mulai menulis ya, saya kira kalau di Hasanah Tradisi NU udah menganggap dari dulu misal kelompok Wahabi ya sangat konservatif yang memang mudah ibaratnya jatuh pada intoleransi atau ekstremisme. Di dunia sekarang banyak dikaji bahwa Wahabi memang membuka ladang buat ekstremisme karena memang secara ideologis dia mudah sekali menganggap kelompok lain itu sesat. Oke. Sementara misal konteks misal NU itu sebenarnya masyarakatnya kalau dibilang dulu rata-rata ya cuma SD. Tapi toleran kok, nggak ada yang galak. NU itu kalau ngaji selalu ditutup wallahu a'lamu bishawab. Jadi Tuhanlah yang paling tahu mana yang benar. Jadi selalu membuka diri bahwa kita ini mendekati kebenaran, tapi yang benar sungguh-sungguh yang Ada tahu yang lebih itu di atas hanya sana. Tuhan. Oke. Mungkin saja bahwa ada yang lain yang makanya itu pelajaran buat misal saya yang pesantren bahwa wallahu a'lamu bishawab. Jangan merasa benar sendiri. Nah, ini ada ideologi-ideologi kelompok yang memang secara doktriner dia merasa bahwa yang benar hanya kelompoknya sendiri. Ini yang kemudian menjadi sumber intoleransi dan sumber konflik. Dan mereka lah yang memanfaatkan agama itu untuk kemudian Ya, menjadi dan kegaduhan. sekarang dan tadi kata Romo Beni, mereka ini sangat aktif di media, di sosial media. Tetapi kan kita memang ini selalu kelompok yang nalurinya agresif itu kan aktif. Sementara kelompok yang nalurinya itu pengennya damai-damai aja kan nggak mungkin agresif toh. Iya, Jadi itu memang implikasi. Iya. Implikasi ya otomatis dari konsekuensi ideologis gitu. Oke. Mas Ajri, kalau orang pintar diam, maka orang bodoh menjadi sangat kelihatan cerdas. Kenapa orang pintar itu diam? Betul, saya sependapat bahwa tingkat pendidikan itu tidak lantas kemudian orang-orang itu tidak bisa bertoleransi. Justru orang-orang yang berpikir sederhana itu bisa membangun kerukunan, toleransi, kedamaian, dan sebagainya. Yang perlu diingat adalah bahwa agama itu, ini studi sosial dengan gampang sekali menjelaskan, memang alat yang paling murah untuk dijadikan sebagai justifikasi pembenar bagi dilakukannya manipulasi-manipulasi di bidang politik. Jadi agama itu memang sangat murah. Jadi orang bisa dikerahkan untuk membela sebuah doktrin, aliran tertentu, bisa juga untuk mengganyang aliran tertentu hanya dengan simbol-simbol agama. Sebagai orang yang saya datang dari sebuah desa yang sangat jauh, daerah Surakarta, kira-kira 20-an Jauh dari kilometer Medan, Mas. dari Manado lebih jauh dari dari kota Solo ya, daerah Mana itu? di situ di Karanganyar memasuki pelosok. Nggak Saya jauh lah begitu saya ke kota, kok malah di kota banyak orang ngomong tentang kerukunan, toleransi dan sebagainya. Di desa saya di jauh sana itu enggak ada orang ngomong harus toleransi, harus, Padahal lebih tapi nggak sudah terdidik ya, Pak? sudah hidup sehari-hari sudah seperti seperti itu. itu. Iya, Saya iya. kadang-kadang kalau dituturi begitu saya seperti mengatakan, loh di kampung saya hal seperti ini nggak ada, kok sekarang saya diajarin oleh kelompok-kelompok yang sebetulnya menurut kami dulu di desa itu yang justru lebih eksklusif mereka itu Ya, gitu. Nah karena itu menurut saya memang tidak bisa ya, lalu juga dikatakan hanya untuk orang yang memahami agama secara utuh, mendalam dan sebagainya baru bisa toleran. Kalau begitu kan agama hanya untuk orang-orang khawas saja kan. Tapi agama itu kan justru untuk mengajarkan secara simpel, sederhana bahwa orang itu harus tolong menolong, harus rukun meskipun berbeda-beda agamanya. Ya. Tidak diperlukan kok diskusi-diskusi tentang kebenaran. Saya yang paling benar, lalu kamu salah. Tapi bahwa sebuah keimanan, saya diajarkan bahwa agama saya itu benar. Agama saya yang benar, dan bahkan mungkin yang paling benar. Tetapi kami tidak punya hak sama sekali untuk memaksa-maksa yang lain. Apalagi berkeinginan untuk menghapuskan kelompok yang lain. Karena kalau kita terjebak pada relativisme, itu juga sangat berbahaya bagi agama itu sendiri.
bahkan kemudian nilai-nilai moralitas, nilai-nilai furqon, mana yang benar, mana yang salah, mana yang terpuji, mana yang tercela, mana kejujuran, mana penyelewengan, bisa dihancurkan oleh ajaran-ajaran relativisme itu. Maka menurut saya, hidup damai dengan orang yang berbeda, hidup rukun, bekerja sama dengan orang-orang yang agamanya berbeda-beda. Itu lebih baik. Itu inherent, lahir dari ajaran agama itu sendiri juga kok. Tidak usah Tapi ada tidak perlu plural-plural dibawa-bawa segala. pada polemik-polemik, diskusi-diskusi, perdebatan-perdebatan teologis. Oke. Maka di dalam Islam itu Nabi Muhammad SAW itu melarang kita berdebat tentang teologi. Seandainya terpaksa sekali kamu tidak bisa menghindar lagi. Pada hakikatnya berdebat teologi itu kan dilarang. Tetapi pada saat kamu sudah tidak betul-betul tidak bisa menghindari, tidak bisa mengelakkan perdebatan itu, terpaksa kamu harus melayani perdebatan teologi, perdebatan tentang kebenaran itu, lakukanlah dengan baik. Wajadilhum billati hiya ahsan. Berdebatlah kamu sekalian dengan sebaik-baiknya, sesantun-santunnya. Itu kalau sudah situasi terpaksa sekalipun harus tetap santun Oh dan iya, baik. seperti itu. Karena itu tadi agama yang mengajarkan kerukunan, kerjasama, toleransi itu seperti di desa saya itu orang-orang awam, nggak bisa ngaji seperti Pak Safik Ali, nggak bisa membaca kitab. Ya, agama-agama yang cuma diajarkan di dalam langgar-langgar kecil, khotib-khotib, dai yang mengajarkan kerjasamalah kamu dalam kebaikan Ada dan kearifan ketakwaan. lokal begitu, Mas, ya? Bertolong-tolonganlah kamu tentang perdamaian dan sholatlah dengan benar. Begitu. Tidak pernah ada diskusi tentang apa itu memperdebatkan kebenaran agama lain, aliran lain. Semuanya hanya mengajarkan Ya, kebajikan. seperti itu. Oke. Ya, saya sangat setuju sekali pada prinsipnya Pak Hajri bilang masalah pendidikan. Belum. Loh, Yang mana yang dibicarakan setuju? itu Banyak loh soal tadi. pendidikan. Pendidikan. Terutama pendidikan tentang agama. Itulah yang mungkin akan membentuk karakteristik seorang dalam melakukan Bahasanya. agamanya itu sendiri. Saya bicara serius nih, Mas. Tolong jangan Saya melotot mendengarkannya juga serius, jangan gitu dong. Tadi apa mistik? membentuk karakteristik Karakteristik. seseorang. Akhirnya tidak memahami maaf kalau saya bilang sebuah ayat, tapi saya tidak mengutip ayat, saya mengutip pengalaman dari Mas Apik sendiri, di mana memahami anak perempuan haram hukumnya naik sepeda, padahal ada kelanjutan kalimat kalau dipangku laki-laki kan gitu. Jadi itu menjadi pemahaman itu menjadi setengah-setengah ketika pendidikan tentang agama terhadap seseorang itu tidak sampai. Oke. Iya, Begitu iya. pula dalam memahami ayat-ayat. Baik. Nah, ini kan akhirnya berimplikasi Tapi kan pada kembali ya, kalau dulu kala Ini memang belum tokoh-tokoh belum agama nyanyi, itu dia udah kembali dulu. Nyanyi dulu. karena dia lebih menyintai keindonesiaan itu. Sehingga tokoh-tokoh agama mungkin di desa-desa itu lebih mengajarkan tentang kebaikan-kebajikan Bukan itu. teologisnya Bukan tadi. teologisnya. Oke. Itu yang terjadi sehingga dialog itu menjadi dialog hidup, dialog kemanusiaan sehingga mereka merajut persaudaraan Oke. itu. Itu yang Ya, penting. akibatnya Nyanyi, lagi nyanyi. ini pada tatanan Ada lagunya? Ada lagunya. Ada lagunya. Tadi saya pikir Romo Beni yang mau nyanyi. Saya diamin aja. Maksud saya begini, ketika orang tidak sampai kepada tujuan beragama yang kemudian membentuk karakter-karakter yang mudah dimanipulir oleh orang lain, dalam hal ini aktor ya yang berdiri di belakang itu kan agama kan aktor kok bukan ya, Aktor tuh Nicholas Saputra. maksudnya aktor dalam dunia politik yang mungkin saja orang itu gampang diadu domba. Lagunya aktor di mana? Ini lagunya tentang adu domba. Oh, aduh. Ketika orang merasa ya lemah dari sisi agama, maka mudah sekali untuk diadu domba. Seperti lagu Bang Haji. Adu domba, mengadu domba, domba dipertaruhkan demi keuntungan, domba jadi korban diadu domba. Iya, Cak. Iya. Tanpa komentar. Sudah enak denger nyanyi.